Ekspanso? Ekspanso? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya juga, barangkali nanti ada apa ya? Doorpress mungkin ya, Bu ya, mungkin loh ya. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Apa yang akan diberikan hari ini, yakinlah pasti akan bermanfaat. Dian Kristi, panggilnya boleh Kakak Dian. Siapa? Kok kayaknya saya suruh panggil kakak, kok agak gimana? Boleh panggil kakak? Oh, siap, terima kasih. Oke, jujur, berani, hebat. Gimana? Saya jujur, berani, hebat. Anak-anak anti korupsi. Anak anti korupsi. Itulah saya. Monggo silakan. Boleh tindak pidana korupsi, boleh perilaku koruptif. Kira-kira dampaknya apa ya? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Marani dari kelas 8H. Menurut saya, apa dampak korupsi? Bisa korupsi di lingkungan rakyat, negara, ataupun apapun itu. Jadi kalau kita korupsi di lingkungan negara atau di lingkungan rakyat, itu ada dampaknya merugikan rakyat. Contoh, pejabat korupsi dengan uangnya, yang rugi siapa? Rakyat. Mestinya dana itu untuk membangun negara atau membangun jalan yang rusak di desa-desa pelosok, ternyata dibuat korupsi. Itu termasuk merugikan rakyat. Memang terima kasih. Sejalur cara mengumpulkan pendapat benar Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Larasati dari kelas 8F. Menurut saya, korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain. Terus akibat. Pertanyaannya Dampaknya merugikan orang lain. Apa? Dampaknya apa? Mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki. Oke, berarti merugikan orang lain ya dampaknya ya. Siap. Ini Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Revaldi dari kelas 8. Mau Revaldo, saya Menurut Revaldi. atau pendapat saya, korupsi adalah merugikan uang negara atau sekolah masyarakat. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Negara mau mencapai tujuannya kira-kira lancar atau tidak? Emang tahu tujuan negara apa? Ayo, langsung dapat doorpress. Kalau tahu tujuan negara Indonesia apa? Bangsa, ayo jawab. Angkat tangan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sini Mas. Oke. Tujuan negara ada 4. Maulana meneh. Menyejahterakan rakyat. Terus Pembangunan fasilitas umum. ekonomi akan menghambat apa? Akan memberi dampak apa? Tapi intinya adalah tujuan negara susah dicapai. Oke? Khusus dari inspektorat ini ada Mbak Dian, ada Mas Rizky ya tadi, Mas Rizky, kemudian Mas Yoga dan Mbak, satunya Dian, satunya Dia ya. Keuangan negara kira-kira GTT atau THL itu masuk apa tidak? Masuk. Jadi tidak, kan aku belum diangkat, tapi dia sudah menerima gaji, upah atau honor dari negara. Juga orang yang menerima gaji dari korporasi
lain yang dipergunakan atau difasilitasi negara. Jadi misalnya pakai outsourcing gitu kan dari korporasi, tapi sumbernya itu adalah dari keuangan negara. Jadi jangan aku cuma GTP, aku cuma belum diangkat jadi ASN atau belum diangkat jadi PNS, saya tidak termasuk dalam undang-undang ini. Jangan gitu. Jadi semua yang termasuk di sini adalah yang menerima upah atau honor atau apa itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal undang-undang tipikor. Beda lagi dengan undang-undang kepegawaian. Kemudian kembali ke gratifikasi. Semua yang diterima hadiah. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Apapun yang diberikan kepada kita itu adalah gratifikasi. Kenapa kok gratifikasi ini dilarang? Kok diundang-undangi korupsi? Kan padahal itu rezeki. Rezeki tiba-tiba datang, aku nggak minta kok dilarang. Karena pada dasarnya dari pemberian ini lama-lama, misalnya bapak ibu semua nerima terus, kira-kira pakai apa enggak? Pakai nanti kalau beliaunya minta tolong karena sudah memberi kita, kira-kira kita akan dipersimpangkan dalam keputusan atau tidak. Iya. Makanya sering disebut gratifikasi adalah akar dari korupsi. Nggih. Siap. Pemberian fasilitas tiket itu sudah sering kami terima. Iya. Siap. Semua pemberian adalah gratifikasi. Sudah diterima deh. Tetapi ada yang diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan, ada yang perlu dilaporkan, ada yang tidak perlu dilaporkan. Contoh gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ini. Hadiah keluarga. Pemberian keluarga, misalnya nyumbang keluarga atau tiba-tiba menerima warisan dia sebagai keluarga, tidak masalah, Bu, Pak. Atau keuntungan bunga, tetapi asal semua, tidak hanya ASN aja. Misalnya kita nabung di bank, kan dapat bunga nih kita. Tapi masyarakat lain juga bisa. Terus koperasi juga sama. Perlengkapan workshop hasil, maksudnya di pemberian, asalkan semua diberikan itu sama, semua peserta sama, tidak hanya bu ini aja atau pak ini aja, itu boleh. Promosi, misalnya dapat tiba-tiba ada yang datang ke sini dari dealer mana mau masuk, Bu sebagai promosi nanti bagi-bagi MOOC misalnya, tapi semua sama, tidak hanya karena ini kayaknya karena maksudnya lain tiba-tiba diberikan kepada Bu ini atau Pak, tapi dibatasi dalam setahun tidak boleh 1 juta rupiah. Jadi nanti kalau nyumbang jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Alasannya satu, karena aturan di gratifikasi tidak boleh banyak-banyak. Betul nggih? Ya. Jangan banyak-banyak. Tidak boleh, jangan lebih dari 1 juta. Gitu. Kalau jajain temennya, sekarang Bu saya atur biar besok pelit jajain cuma segini. Enggak Bu, ini aturannya ada. Pemberian sesama rekan kerja dan tidak terikat kedinasan paling banyak 200. Kalau dalam setahun tidak boleh 1 juta. Jadi sekarang kalau jajain jangan banyak-banyak ya Bu. Setuju? Setuju kayaknya kalau yang ini. Lah kalau yang sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau jajannya jangan banyak-banyak sekarang. Nah kemudian di
Gimana kalau misalnya ada pisah sambut? Pisah sambut itu ada 300.000 per pemberian, total 1 juta. Dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Jadi sekarang kalau masih kenang-kenangan jangan banyak-banyak juga. Jangan, oh mas, berapa?